Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini guys, Kak Dedi akan membahas materi tentang puisi. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna yang mendalam. Ada dua unsur pembentuk atau dua unsur pembangun puisi guys, yaitu unsur fisik atau lahir dan unsur batin. Nah, unsur fisik dan unsur batin pembentuk puisi sama halnya dengan tubuh kita guys, yang terdiri dari unsur-unsur fisik juga batin. Nah, unsur fisik pembentuk puisi adalah unsur-unsur yang terlihat atau bisa dibaca langsung guys. Nah, ini sama halnya dengan unsur fisik tubuh kita. Contohnya saja tangan, kemudian kepala, wajah, kaki, dan seterusnya. Semuanya bisa terlihat langsung. Berbeda halnya dengan unsur batin pembentuk puisi, unsur-unsur ini tidak langsung terlihat, tidak langsung bisa dibaca guys. Tapi kita harus menganalisis secara keseluruhan puisi, kemudian kita membuat kesimpulannya. Nah, sama halnya dengan unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita, yaitu unsur batin guys. Contohnya saja ide, kemudian perasaan, itu tidak nampak langsung. Kak Dedi akan jelaskan terlebih dahulu mengenai unsur pembentuk puisi yang pertama, yaitu unsur fisik atau unsur lahir. Nah, unsur fisik atau unsur lahir ini terdiri dari diksi, kemudian imaji atau citraan, berikutnya ada rima, kemudian irama, berikutnya lagi ada tipografi, kemudian gaya bahasa, dan kata konkret. Oke, Kak Dedi jelaskan yang pertama mengenai diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair terhadap puisinya. Nah, kata-kata yang dipilih oleh penyair ini bisa menggunakan kata konotasi maupun denotasi guys. Kata konotasi adalah kata yang mengandung makna kias atau tidak sebenarnya. Sementara makna denotasi atau kata denotasi adalah kata-kata yang mengandung makna sebenarnya. Contoh guys, wahai para penguasa bertangan panjang. Di kalimat barusan ada kata bertangan panjang. Bertangan panjang di sini tidak dimaknai seseorang yang memiliki tangan berukuran panjang guys, melainkan seseorang yang suka mencuri. Nah, untuk kalimat tersebut dimaknai koruptor. Berbeda halnya dengan kata denotasi yang memiliki makna sebenarnya. Contoh, kalimat tadi akan diubah menjadi kalimat yang mengandung kata bermakna denotasi atau sebenarnya guys. Wahai kau para koruptor. Nah, jadi bertangan panjang yang bermakna konotasi diganti dengan koruptor yang bermakna sebenarnya atau denotasi. Oke, berikutnya yang kedua ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan adalah kata-kata yang mampu mengungkap pengalaman indrawi guys. Nah, ini berkenaan dengan penggunaan alat indera berarti ya. Contohnya saja telinga untuk mendengar, citraan, pendengaran atau audio, auditif. Kemudian mata untuk melihat, citraan, penglihatan atau visual. Kemudian hidung untuk mencium, termasuk citraan, penciuman. Berikutnya ada kulit untuk meraba, citraan, perabaan. Apalagi guys? Lidah untuk mengecap atau mencecap, termasuk citraan, pengecapan. Dan ada satu tambahan lagi guys, yaitu hati kalau dalam puisi itu ya. Nah, ini termasuk kecitraan perasaan, karena untuk merasakan rasa sedih, bahagia, dan seterusnya. Contoh guys, mawar merah yang sudah merekah di taman. Kita bisa mengetahui bahwa bunga mawar itu sudah merekah dan warnanya merah dengan indera penglihatan oleh mata guys. Nah, contoh barusan termasuk citraan penglihatan atau visual. Contohnya lagi, burung-burung bernyanyi sangat merdu. Kita bisa mengetahui suara burung itu merdu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Nah, itu contoh dari citraan pendengaran. Seperti itu guys.
Oke, berikutnya unsur fisik yang ketiga ada rima. Nah, rima adalah persamaan bunyi dalam puisi, guys. Nah, persamaan bunyi di sini bisa persamaan bunyi awal baris, tengah, maupun di akhir baris. Rima dibagi dua, ada rima utuh dan rima sebagian. Disebut rima utuh jika persamaannya itu adalah persamaan bunyi suku kata terakhir, guys. Disebut sebagai rima sebagian jika persamaan bunyinya sebagian dari suku kata terakhir, guys. Biasanya diambil bunyi vokalnya. Contoh, dari kata pagar, pagar. Ini ada dua suku kata terakhirnya itu gar, pagar, gar. Nah, bisa berima utuh dengan kata agar, agar. Memiliki persamaan suku kata terakhir, guys. Gar, pagar, gar, agar, gar. Nah, itu contohnya. Contoh rima sebagian, guys. Dari kata pagar, berima sebagian dengan kata gelar. Pagar, gelar. Nah, gar, lar. Itu kan kalau dilihat dari suku kata terakhirnya berbeda ya. Tapi memiliki bunyi vokal, yaitu ar dan ar. Oke, itu tentang rima, guys. Berikutnya, yang keempat, ada irama. Irama adalah tinggi, rendah, panjang, pendek, kemudian turun, naik, intonasi dalam membacakan puisi. Tentunya ketika membaca puisi tidak sama hanya ketika kita membaca buku biasa ya, atau bacaan biasa kayak novel, cerpen, dan seterusnya. Oke, unsur pembentuk fisik lainnya ada tipografi, guys. Tipografi disebut juga sebagai perwajahan puisi atau susunan baris-baris atau susunan bait dalam puisi. Ada puisi yang dibentuk atau disusun menyerupai bentuk perempuan, seorang ibu, guys. Kalau isinya berkenan dengan ibu. Kemudian ada puisi yang ditulis atau disusun seperti bunga mawar ketika isinya mengenai mawar. Dan banyak lagi bentuk-bentuk puisi atau perwajahan puisi lainnya, guys. Berikutnya kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang mampu mengungkap pengalaman indera sehingga mendorong imaji, guys. Maksudnya gini, jadi si penyair ini menuliskan kata-kata yang ingin lebih nyata, lebih konkret, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat langsung apa yang digambarkan penyair dalam puisinya, bisa mendengar langsung apa yang dideskripsikan oleh penyair dalam puisinya. Contoh, guys, ketika penyair ingin menyampaikan apa ya, mengenai kebekuan cinta atau kehampaan hidup, penyair menggunakan kata salju sehingga si pembaca ini seolah-olah bisa merasakan langsung bagaimana bekunya salju tersebut atau dinginnya salju tersebut. Nah, itu contohnya. Contoh yang lainnya, guys. Bunga mawar harum di pagi hari. Nah, si penyair ingin si pembaca itu seolah-olah bisa mencium langsung harumnya mawar tersebut, guys. Yang terakhir majas atau disebut juga sebagai bahasa figuratif, yaitu bahasa kiasan yang mampu melahirkan efek sehingga menimbulkan konotasi tertentu. Ada banyak majas yang muncul atau yang terdapat dalam puisi, guys. Tapi di antara banyak majas itu ada majas-majas yang sering dipakai penyair dalam puisi. Di antaranya ada personifikasi, kemudian hiperbola, dan perumpamaan. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda di sini selain manusia ya, yang memiliki sifat atau perbuatan manusia. Jadi sifat atau perbuatan manusia digunakan oleh benda, bisa oleh tumbuhan, oleh hewan, atau benda lainnya, guys. Contoh, burung-burung bernyanyi sangat merdu menyambut pagi hari. Nah, di dalam kalimat tersebut ada penggunaan kata bernyanyi. Bernyanyi merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia, guys. Di kalimat tersebut, kata bernyanyi digunakan oleh burung. Nah, kenapa?
Karena bernyanyi itu ketika manusia bernyanyi kan suaranya merdu. Nah, begitu pula dengan burung, ketika burung mengeluarkan suara dinamakan berkicau, kicauannya itu merdu, guys. Sehingga kata berkicau digantikan dengan kata bernyanyi. Oke, berikutnya ada majas hiperbola, yaitu majas yang menyatakan suatu hal secara berlebihan dengan cara meninggi-ninggikannya. Contoh, suaranya menggelegar, membelah bumi. Bukan berarti ketika dia berbicara dengan suara yang lantang atau suara yang keras, bumi langsung terbelah, guys. Bukan seperti itu. Maksudnya suaranya itu sangat keras. Berikutnya yang ketiga ada majas perumpamaan, yaitu majas yang isinya itu mengumpamakan atau menyamakan satu objek dengan objek yang lainnya, guys. Misal, Santi sangat cantik laksana bidadari. Nah, di kalimat tersebut mengumpamakan atau menyamakan Santi dengan bidadari. Apa yang disamakannya? Kecantikannya. Ada beberapa kata yang biasanya digunakan di majas perumpamaan. Ada kata bagai, bagaikan, kemudian laksana, seperti. Nah, itu beberapa konjungsi yang biasanya digunakan di majas perumpamaan. Nah, untuk pembahasan majas secara lebih lengkapnya lagi, guys, Kak Dede udah buatkan videonya, kalian bisa cek linknya di deskripsi, guys. Berikutnya unsur pembentuk atau unsur pembangun puisi yang kedua, yaitu unsur batin. Nah, unsur-unsur ini seperti yang udah kalian dijelaskan sebelumnya, tidak nampak atau tidak bisa dibaca langsung, guys. Tapi kita harus menganalisis secara keseluruhan puisinya, kemudian membuat kesimpulan. Nah, ada apa aja unsur batin pembentuk puisi ini? Yang pertama ada tema, kemudian ada amanat, nada, perasaan, dan suasana. Oke, yang pertama tema. Tema adalah pokok persoalan atau pokok permasalahan atau dasar cerita yang disampaikan dalam puisinya. Contohnya saja puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar. Ketika kita membacanya secara keseluruhan, kemudian menyimpulkan, kita bisa mengetahui bahwa puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku ini secara garis besar menceritakan tentang atau bertemakan mengenai perjuangan seseorang tanpa menyerah dalam mencapai atau menggapai haknya atau menggapai keinginannya, guys. Oke, berikutnya ada amanat. Amanat, contohnya ya, amanat dari puisi Aku karya Chairil Anwar itu mengandung pesan agar kita sebagai manusia itu tidak mudah menyerah, harus kuat dalam mencapai cita-cita kita, dalam mencapai keinginan, dalam meraih hak-hak kita, guys. Yang ketiga ada nada. Nada itu sikap penyair kepada pembacanya. Ada puisi yang bernada menasihati, memotivasi, kemudian menggurui, kemudian memarahi, dan sebagainya. Contoh di puisi ini, guys. Kau yang berdarah muda, bangkitlah dari tidur panjangmu. Berlarilah cepat secepat kilat, untuk gapai masa depanmu yang gilang gemilang. Oke. Di puisi ini apa ya, penyair menyampaikan motivasi atau nasihat kepada pembaca agar tidak bersikap malas, guys. Tidur panjang di sini diartikan, diterjemahkan malas. Jadi jangan malas, bangkitlah dari kemalasan, gitu, guys. Nah, nada di puisi ini adalah menasihati atau memotivasi pembaca. Berikutnya ada rasa atau perasaan, yaitu sikap penyair terhadap puisinya atau perasaan penyair yang dituangkan dalam puisinya, guys. Kita kan biasanya kalau menulis puisi itu disesuaikan dengan suasana hati kita ya. Kalau suasana hati kita sedang senang, maka puisi yang akan kita tuliskan pun hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan. Ketika kita merasa sedih, maka kita akan menuliskan puisi yang isinya itu tentang kesedihan, guys. Nah, itulah rasa atau perasaan. Jadi sikap penyair atau perasaan penyair yang dituangkan dalam puisinya. Berikutnya ada suasana. Suasana itu perasaan pembaca
ketika dia sudah membaca puisinya. Nah, ini kebalikan dari rasa atau perasaan, guys. Itu penjelasan mengenai unsur-unsur pembentuk atau unsur-unsur pembangun puisi, guys. Bagaimana dengan penjelasannya? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa guys, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya. Jangan lupa juga sebarkan video pembelajaran ini kepada teman kalian sebanyak-banyaknya, biar mereka pun bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.